Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan saya Vicky Ridho. Seperti biasa saya akan memberikan soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka, mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Ini gara-gara lupa ada nih yang selalu sering banget bilang rematch lawan Argentina, telepon Argentina sekarang. Jadi beneran kan tuh, lawan Argentina rematch, jadi diangkat beneran teleponnya. Cuma kita ngajak rematch di U23, di senior. Kenapa jadi di U19 ini rematchnya? Ya setelah jadi juara di AFF U19 pada malam kemarin, hari ini postingan dari timnas.indonesia di Instagram memposting Timnas U19 Indonesia akan mengikuti kompetisi Seoul Earth on Ice Cup U19 yang akan dilaksanakan di Korea, tepatnya di Seoul Mokdong Stadium. Nah ini bagus ini untuk mengangkat mental dan juga performa anak-anak Indonesia. Jangan sampai karena sudah juara Piala AFF lalu puas. Jangan dong, harus tetap lebih semangat lagi. Jadi lawan nanti itu lawan Korea Selatan, Thailand, dan juga Argentina. Ini negara-negara kuat ya, walaupun Thailand kita sudah kasih kalah sih di final. Tapi lawan Argentina dan Korea Selatan ini wajib begitu, wajib untuk dicoba supaya mengangkat mental anak-anak muda ini ya, seperti Arkan Kakak ya, yang sering dikritik oleh netizen ya, buktikanlah di sini. Inilah saatnya, inilah waktunya untuk membuktikan bahwa Arkan Kakak itu bisa lebih dari striker-striker yang lain ya. Mungkin seperti itu. Kata Jens Raven jika dirinya dipanggil Shin Tae-yong. Now, what I also said with the minutes, it's for me step by step, and I'm very happy and I feel myself in the right place now with the under-19, under-20. I think we have some goals to reach with the under-20, so I focus on here. But if I would get a chance in the senior under-23, it will be a big honor. But for now, my focus is still here on the under-19 and the upcoming. Ya, semoga dia bisa dipanggil supaya dicobalah dia dipasang sebagai striker di timnas senior, karena kalau kita lihat dia ini sepertinya striker yang dibutuhkan oleh Indonesia, striker yang haus gol, naluri golnya itu tinggi sekali. Jadi layak dicoba, walaupun umurnya ini mungkin baru tuh 18 tahun atau 19 tahun, tapi layak dicoba ya, untuk dicoba saja sih. Ya walaupun dia bilang dia mau fokus di kelompok usia dulu U19 sampai 20. Kalau dia sudah matang di sana, tapi dia bilang satu kehormatan bagi dia jika dipanggil oleh Coach Shin Tae-yong, dan semoga sih dia dipanggil. Harapan netizen seperti itu. Dia dipromosikan ke timnas senior bermain dengan Rafael Struijk ataupun Ramadan Sananta ataupun Ragnar Ortmangun. Karena kita tahu dia ini kualitasnya luar biasa sekali. Salah satu pemain diaspora menurut saya yang paling sukses itu si Jens Raven ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dia sudah cetak 4 gol di Piala AFF dan sudah juara Piala AFF U19. Jadi Jens Raven ini luar biasa. Dia ini striker yang dibutuhkan oleh Indonesia. Dia ini aset. Kalau tidak dijaga dengan baik si aset ini ya kita bahaya. Jadi memang harus dijaga pemain-pemain seperti ini, harus disupport ya, supaya mereka bisa lebih berkembang lagi, bisa gacor lagi, dan kalau main timnas senior mereka bisa memberikan kontribusi yang luar biasa untuk timnas senior kita. Gila sih pemain ini, nggak peduli tuh mau dimainin jadi starter ataupun dimainin di menit akhir, pokoknya harus main pakai hati buat timnas. Nah, itulah yang terpancar dari selebrasi emosional Jens Raven usai mencetak gol pertamanya buat timnas. Raven ini nggak jadi starter, masuk pun sudah menjelang menit-menit akhir. Ia tak peduli dan tiba-tiba justru ngasih pertunjukan spesial buat supporter timnas. Oh ya, buat kamu yang nyari tempat nonton bola dengan kualitas HD, dia memang naluri golnya tinggi sekali si Raven ini. Bagus sekali dia nih. Jadi kalau tidak dijaga, ya dia pun kalau tidak jaga performa dia, ya percuma. Jago di U19 tapi nanti di kedepannya dia melempem. Semoga tidak seperti itu. Saya sih berharap dia tetap jadi striker yang gacor untuk membela Indonesia, karena dia ini house goal. Insting golnya luar biasa, 4 gol di ajang Piala AFF ini menunjukkan dia salah satu striker yang cukup tajam untuk timnas Indonesia ini, teman-teman. Sebagai mantan striker juga ada masukan apa untuk kakak dengan penampilan kemarin mencetak 2 gol di Piala Dunia ini? Kalau saya kan sudah luar biasa ya. Dari dulu dia masuk kita dengan umur 15 tahun sudah kelihatan kelebihan yang dia punya, dan perkembangan secara fisik dia luar biasa. Dia datang kurus, sekarang badan sudah kekar, saya rasa dia sudah jalur yang benar. Tidak perlu ada penambahan, tinggal nasib aja apakah dia akan ke luar negeri atau tetap berada di sini. Tinggal itu saja. Tapi anaknya sudah di jalur yang benar dan segala hal yang dimiliki. Dibutuhkan seorang
orang striker, anak itu sudah memiliki. Dengan keberadaan David sama Sananta bisa menjadi panutan dia di Persisolo nanti. Dia sudah jadi panutan. Sebelum Piala Dunia ini dia sudah jadi panutan. Dia beberapa kali bisa tampil. Saya rasa ya sudah luar biasa. Dan dia ikon. Boleh dikatakan dia sekarang ikon bersama Sananta untuk sepak bola Indonesia. Yang tadi saya sampaikan, hampir semua anak umur 9 sampai 14 itu pasti sekarang sudah tahu nama Arkan. Sehingga dia sudah menjadi ikon. Dia bukan dia akan, tapi dia sudah jadi ikon bangsa Indonesia sekarang bersama dengan Sananta. Ya, semoga dia tidak tidak melempem lagi, tidak loyo lagi seperti di Piala AFF ini, karena dia pemain yang paling dapat kritik, paling banyak mendapatkan kritik dari netizen ya si Arkan Kakak ini. Dia dianggap tidak berpengaruh, tidak ada kontribusinya di Piala AFF ini. Tapi menurut saya kritikan boleh, tapi bulian jangan. Silakan mengkritik Arkan Kakak, tapi jangan sampai kita membuli dia, karena bagaimanapun juga dia punya kontribusi untuk timnas Indonesia ini, walaupun dia cetak 1 gol saja. Tapi menurut saya dia punya kontribusi juga untuk timnas, ya walaupun tidak terlalu nampak ya. Skill individunya dia, dribbling yang seperti yang dibilang bapaknya itu, kalau dia jago tidak terlalu nampak. Kenapa saya bilang tidak terlalu nampak? Karena memang dia belum menunjukkan itu di Piala AFF ini, karena baru cetak 1 gol gitu. Padahal dia dipasang sebagai target man. Hanya kan beberapa kali yang dia memang tidak dipasang oleh coach Indra Syafri sebagai starter begitu. Seperti waktu final lawan Thailand itu kan Reven yang dipilih jadi starter kan waktu itu. Tapi untuk Arkan Kakak semangat, semoga kau bisa membuktikan bahwa kau striker yang diperlukan oleh Indonesia. Beneran diangkat lagi kan, waktu itu kita cuma bercanda bang. Maksudnya kita cuma recall aja, bercandaan miss call. Bercanda bang, kita rematchnya beneran dah. Jangan langsung apa bang. Maksud tadi kan kita biar keren aja gitu, lawan Argentina nih peringkat 1 dunia, bisa nih kita kalau juara. Pokoknya kita mau rematch lawan Argentina, titik. Cuman sebenarnya nggak serius banget bang. Bener? Iya, tapi sudah nanti lawan Argentina nanti U19 itu. Ngeri kan Indonesia? Canda aja kita, bisa ntar dulu nggak? Delay dikit gitu. Kita sih semangat bang, berani gitu. Siapa sih lawan kita juga kita hadapin. Cuman ya maksudnya nggak langsung juga, nggak langsung raja terakhir gitu loh bang. Semoga Indonesia bisa kasih kalah Argentina, dan kalau sampai Indonesia kasih kalah Argentina, Korea Selatan, gila. Indonesia bukan lagi negara yang bisa dipandang sebelah mata bahkan oleh negara-negara di luar Asia, men. Ya semoga sih bisa mengalahkan Argentina. Pasti Indonesia akan jadi sorotan nanti itu oleh media-media luar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai pasif itu boleh, tapi tidak juga sampai meludahi bendera negara Indonesia. Maka dari itu saya Damar Gali meminta maaf kepada seluruh warga Indonesia atas perbuatan buruk saya terhadap bendera negara Indonesia. Saya sangat-sangat mengakui kesalahan saya. Perbuatan saya sebelumnya itu memang murni kesalahan saya. Jadinya saya berharap kepada seluruh warga Indonesia untuk memaafkan kesalahan saya tersebut. Terima kasih. Iya, maksudnya boleh sih dukung negara lain, mau tidak dukung Indonesia juga tidak apa-apa. Karena mungkin ya kau saja yang tidak dukung begitu. Tapi 200 lebih ya, 260 sekian juta masyarakat Indonesia ini akan mendukung Indonesia begitu. Mungkin yang tidak dukung itu 1% atau 2% dari sekian ratus juta itu. Nah, tapi jangan sampai kita mengeluarkan omongan-omongan atau gestur-gestur tubuh yang seolah-olah menghina. Ya, sebenarnya bukan seolah-olah, tapi kalau sudah meludahi itu menghina bendera, itu kan ada pasal undang-undangnya. Jadi ini sebenarnya ya semoga menjadi pembelajaran untuk ya, kita semua. Jangan sampai kita, boleh sih kita buat bercandaan, tapi jangan sampai terlalu over lah. Seperti si adik ini, dia sampai meludahi. Itu kan ada bendera Thailand, kemudian ada bendera Indonesia. Dia video viralnya itu dia bilang dia cinta Thailand, ada dukung Thailand, tapi sampai meludahi posisi bendera Indonesia itu, sampai lihat begini baru ludah. Itu kan, itu menurut saya salah satu kayak penghinaan juga sih. Jadi semoga menjadi bahan pembelajaran kedepannya. Jangan sampai seperti itulah. Boleh mendukung negara lain, tapi jangan sampai menghina timnas kita sendiri, bendera negara kita sendiri. Karena bendera itu didapat bukan dengan gampang, bro. Dengan susah payah perjuangan para pahlawan. Kalau tidak ada mereka, kita tidak bisa lihat bendera merah putih. Jadi ya hargailah
perjuangan jasa para pahlawan itu, kalaupun tidak dukung Indonesia, setidaknya jangan buat seperti itu. Semoga sudah bisa tobat dan jangan diulangi lagi. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.